Oke anak-anak kami, kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat. Kamu bisa belajar juga di rumah dengan membuka buku paketmu ya, mulai dari halaman 84 ya nak ya. Dari situ kita sudah akan masuk ke pembelajaran kita yaitu grafik fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A tidak sama dengan 0. Grafik dari fungsi kuadrat menyerupai parabola sehingga dapat dikatakan juga sebagai fungsi parabola. Seperti inilah grafik dari fungsi kuadrat. Sebelumnya kita sudah mempelajari persamaan kuadrat ya nak. Kalau persamaan kuadrat bentuk umumnya yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Sedangkan fungsi kuadrat bentuk umumnya yaitu ada Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, grafiknya menyerupai parabola seperti ini dia ya. Yang ini dia terbuka ke atas, sedangkan ini terbuka ke bawah. Kamu lihat di sini yang terbuka ke atas dia Y sama dengan X kuadrat. Di sini A-nya berapa nak? 1 atau bernilai positif. Jika nilai A-nya ini bernilai positif, maka parabolanya nanti akan terbuka ke atas. Ya, terbuka ke atas. Sedangkan jika nilai A-nya negatif, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Seperti inilah contoh dari grafik fungsi kuadrat. Kemudian di sini kita lihat nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, jika A-nya positif, grafiknya terbuka ke atas. Jika A-nya negatif, grafiknya terbuka ke bawah. Sedangkan nilai B pada grafik menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Yang mana titik puncak nanti akan kita bahas, tapi di sini sudah nampak terlihat mana titik puncak ini. Titik puncak dari parabola ini adalah ini. Titik puncak dari parabola ini adalah ini. Sedangkan titik puncak dari parabola ini adalah ini. Sumbu simetrinya ini. Sumbu simetrinya di sini ini. Oke. Kemudian nilai C pada grafik yang ini tadi, nilai A-nya menunjukkan posisi dari grafik terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. B-nya menunjukkan titik puncak dan sumbu simetri. Sedangkan C-nya menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi tersebut dengan sumbu Y. Nilai C-nya menunjukkan di mana grafik itu dipotong pada sumbu Y. Mana sumbu Y ini? Nilai C-nya seperti ini di mana sumbu Y ini ya? Salah tadi Ibu ya. Ini sumbu Y ya. Oke. Seperti pada grafik ini. Ini dia. Ini grafik dari Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 2. X kuadrat nilai A-nya di sini 1, terbuka ke atas. Kalau A-nya positif, grafiknya terbuka ke atas. Ini negatif 3. Dari negatif 3 ini nanti akan bisa kita tentukan titik puncak dan sumbu simetri. Sedangkan nilai C-nya 2 menunjukkan titik potong pada sumbu Y. Ini titik potong sumbu Y. Dipotong dia 2, ya kan? Oke, kira-kira seperti itu dulu pengaruh-pengaruh dari nilai A, B, dan C pada fungsi kuadrat. Oke, sekarang kita akan masuk ke menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada dibuat gambar grafik fungsi kuadrat. Di mana yang ini terbuka ke atas, yang dimaksud dengan sumbu simetri adalah nilai X. Pada pertengahan dari grafik ini ya, di tengah dia yang membelah membagi dua dia grafik itu, itulah disebut dengan sumbu simetri. Sedangkan nilai optimum atau nilai minimum karena dia di bawah ya,
yaitu titik Y-nya, nilai Y. Di sinilah nilai Y. Ini kan Y ya. Karena di bawah dia, makanya dikatakan dia nilai optimum, terbuka ke bawah, terbuka ke atas. Jadi optimumnya nilai nilai Y-nya dia optimum, ya, atau disebut atau minimum. Jadi kalau di bawah dia minimum. Sedangkan ini dia terbuka ke atas. Karena di bagian atas dia ini, maka disebut dengan nilai maksimum, nilai Y-nya juga. Sumbu simetrinya sama aja yang tadi, membagi 2 sumbu X, dilihat dari sumbu X. Oke. Nah, perhatikan bagus-bagus ya nak ya, bagaimana yang dimaksud dengan nilai optimum dan nilai maksimum dan nilai minimum. Sama-sama dikatakan dia optimum, tapi di sini minimum dan di sini maksimum. Oke. Bagaimana rumus untuk menentukan fungsi kuadrat? Iya, karena sekarang masa pandemi COVID kita tidak bisa tatap muka. Jadi waktu belajar kita juga sangat sempit, maka hanya yang paling garis-garis besarnya yang Ibu terangkan di sini ya. Semoga nanti kita cepat tatap muka, nanti Ibu akan menjelaskannya lebih rinci lagi dari awal. Sekarang kita masuk ke sumbu simetri, rumus sumbu simetri pada fungsi kuadrat, yaitu X sama dengan min B per 2A. Perhatikan di buku paketmu ya nak, dibuat di situ B per A, salah ya. Ini yang benar, X sama dengan min B per 2A. Sumbu simetri itu nilai dari X. Rumusnya dapat diperoleh dengan min B per 2A. Sedangkan nilai optimumnya adalah itu nilai dari Y min D per 4A. Apa itu D? D itu adalah diskriminan. Rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Karena minus D berarti minus B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Ini dia. Bagaimana penggunaannya dalam rumus akan Ibu contohkan di sini. Contoh yang pertama yaitu tentukanlah sumbu simetri dan nilai optimum dari fungsi kuadrat berikut. Yang untuk A, kita buat contohnya. Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 12X. Ini contoh yang pertama ya nak ya. Tentukanlah sumbu simetri dan nilai optimum dari fungsi ini. Ya, ini X kuadratnya ya. Oke. Pertama-tama kita tentukan dulu nilai A. Nilai A berapa? 3 ya. Nilai B berapa? 12. Sedangkan nilai C berapa? 0. Ya, benar. Oke. Langsung kita masukkan ke rumus. Ini adalah sumbu simetri. Sumbu simetri. Menentukan sumbu simetri atau X adalah negatif B per 2A. B-nya tadi berapa? 12. Berarti negatif 12 per 2A. Berapa A-nya? 3. 2 kali 3 sama dengan negatif 12 per 6. Berapa? Iya, negatif 2. Negatif 2 lah sumbu simetrinya. Ya, kalau dibuat di gambar seperti ini nanti itu di negatif 2 lah. Seperti ini misal. Negatif 2 lah ini. Oh ya, di sebelah sini lah dia nanti. X-nya di negatif 2 ya. Kalau ada dibuat di sini kita belum tahu. Oh, yang jelas ini karena positif dia. Positif berarti parabolanya terbuka ke atas ya. Di negatif 2 nanti dia. Ini misalnya negatif 1. Ini negatif 2. Paslah nanti di negatif 2 ini sumbu simetrinya seperti ini. Oke. Kemudian nilai optimumnya Y. Nilai optimum atau Y sering disebut dengan Y0 sama dengan minus D per 4A. Apa tadi D? Diskriminan minus B kuadrat dikurang 4AC per 4 kali A. Oke, langsung kita masukkan. Negatif. B-nya tadi berapa? 12. 12 kuadrat dikurang 4 kali A. A-nya berapa? 3.
C-nya berapa? 0 per 4 kali A. Oke, langsung kita masukkan negatif. 12 kuadrat berapa nak? 144 dikurang 4 kali 3, 12. Kali 0, 0. Berarti dikurang 0 per 4 kali 3 berapa? 12. Oke, berarti negatif 144 dikurang 0, 144 per 12. Berapa? Iya, negatif 12. Inilah titik optimumnya, inilah sumbu simetrinya. Seandainya seperti ini dia itu negatif 12 juga ini, sini negatif 12, di sini dia negatif 2. Negatif 2 dan negatif 12 itulah nanti sumbu simetri dan titik optimumnya. Oke, demikian contohnya anakku ya. Coba diulang-ulangi lagi. Oke, kita buat contoh yang kedua. Tentukanlah nilai optimum dan sumbu simetri dari soal nomor 2, yaitu fungsi kuadrat Y sama dengan 8x kuadrat dikurang 16x ditambah 6. Oke, kita tentukan lagi tadi A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan negatif 16, C-nya sama dengan 6. Nilai sumbu simetri duluan ya, X sama dengan min B per 2 A. B-nya berapa nak? Negatif 16. Berarti minus negatif 16 per 2 kali A berapa? 8. Sama dengan minus. Berarti menjadi positif. 16. 2 kali 8? 16. Berarti berapa? 1. Ya, nilai X-nya atau sumbu simetrinya adalah 1. Sedangkan nilai optimumnya adalah minus D per 4A sama dengan minus B kuadrat dikurang 4AC per 4A sama dengan negatif B kuadrat berapa tadi B? Negatif 16 kuadrat dikurang 4 kali 8. C-nya berapa? 6 kali 6 per 4 kali A. A-nya berapa? 8. Ya, oke, langsung kita masukkan. 16 kuadrat berapa nakku? Berapa? Ya, 250. Negatif 16 kuadrat 256. Jadi positif ya. Negatif 4 kali 8 48. Kali 6 berapa nak? Iya, 192. Oke, per 4 kali 8 berapa? Berapa kali 4 kali 8? Iya, 28. Oh bukan, berapa ya? 4 kali 8 berapa? Salah. Berapa? 32. Iya, 32. Oke. Selanjutnya hitung. 256 negatif. 256 dikurang 192 berapa nak? 64. Oke. 64 per 32. Negatif 64 dibagi 32 berapa? Negatif 2. Jadi sumbu simetrinya adalah 1 dan nilai optimumnya adalah negatif 2. Demikianlah cara menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Itulah nanti langkah pertama untuk kita menggambarkan grafik fungsi. Mudah-mudahan COVID segera berlalu agar kami, Bapak Ibu gurumu, bisa menjelaskannya di tatap muka. Selamat siang, tetap semangat.